Berita tentang terbunuhnya Ye Chen telah menyebar ke seluruh dunia. Banyak orang datang ke Tanah Suci Sanxing untuk memastikan bahwa para murid Tanah Suci Sanxing yang telah diperintahkan oleh Ye Chen semuanya menanggapi sesuai dengan penjelasan Ye Chen. Beberapa murid, seperti mereka yang telah dibunuh oleh Tanah Suci, sama seperti mereka yang telah dibunuh oleh Tanah Suci. Sebuah batu mengaduk ribuan ombak. Di era ini, Ye Chen, meskipun tidak semulia putra dewa, telah berjalan keluar dari jalan yang luar biasa dengan identitas yang biasa. Ye Chen sangat mengagumi Ye Chen. Mereka yang ingin mendorong diri mereka sendiri untuk menjadi orang muda atau orang muda yang keluar dari kehidupan biasa telah mengukir batu nisan untuk Ye Chen untuk meratapi Ye Chen. Dan para biksu dari generasi yang lebih tua juga menghela nafas, dan Tian Jiao, yang diharapkan akan bangkit di masa depan, telah menjadi kosong selamanya dan tidak dapat menahan tangis. Ye Chen menutup telinga terhadap ini, dan hanya melatih energinya dan Sanxing di sebuah gubuk kecil. Bos Ye juga ingin membuat keributan. Kita akan pergi dan berlatih dengan baik. Ketika saatnya tiba, kita akan pergi bersamanya untuk memanfaatkannya sebaik-baiknya. Bos berbaju merah mengetahui banyak berita, juga mengetahui rencana Ye Chen, tidak dapat menahan perasaan heroik. Siapa tuan kita? Tidak seorang pun di dunia ini yang dapat membunuhnya. Long Tong bangga dengan jalan napasnya. Kamu benar-benar menyanjungku. Jangan terburu-buru berlatih. Jika kamu tidak mendapatkan ketenaran, jangan katakan bahwa Ye adalah tuanmu. Itu memalukan, kata bos berbaju merah. Long Qing dan Long Tong penuh dengan ketakutan terhadap lelaki tua berbaju merah. Mereka khawatir lelaki tua berbaju merah tidak akan bahagia. Mereka akan memberitahu mereka tentang kehidupan dan cita-cita. Ye Chen telah memainkan permainan catur yang hebat. Bahkan jika beberapa orang dapat melihat melalui permainan ini, mereka mungkin tidak dapat melompat keluar. Di Aula Sanxing di Tanah Suci Sanxing, Guru Suci Sanxing duduk di singgasana besar dan berkata sambil tersenyum. Haha ya, meskipun seseorang dapat melihatnya, mereka mungkin tidak dapat menunjukkannya. Mereka yang berada dalam kegelapan secara alami akan menjadi korban. Bahkan mereka yang sadar juga akan terpengaruh. Seorang tetua berkata sambil tersenyum. Saya diberkati memiliki dua Tian Jiao yang luar biasa di Tanah Suci Sanxing. Ketika dunia ini datang, saya tidak tahu berapa banyak kesombongan akan berubah menjadi darah dan tulang. Guru Suci Sanxing menghela nafas. Itu sama dalam setiap kehidupan. Itu adalah siklus yang tidak dapat dipatahkan. Jenius itu menyendiri dan sombong. Semua orang ingin menjadi yang pertama di dunia. Secara alami, kita harus membedakan yang tinggi dan yang rendah, dan kita tidak akan pernah menyingkirkan situasi yang tidak terlihat ini. Kata tetua itu, menggelengkan kepalanya. Meskipun mereka juga mengalami pertempuran berdarah seperti itu, mereka jauh lebih buruk dari yang ini, mereka hanya dapat mendesah bahwa ombak di belakang sungai yang mendorong ombak di depan, dan ombak di depan mereda di pantai. Berita kematian Ye Chen menyebar seperti angin. Awalnya, semua orang membicarakannya, yang menjadi topik pembicaraan setelah makan malam. Namun, seiring berjalannya waktu, semakin sedikit orang yang membicarakan kematian Ye Chen, yang ditutupi oleh lebih banyak anekdot. Meskipun Ye Chen berbakat dan memiliki pengaruh besar pada generasi muda, karena dia sudah meninggal, itu akan menjadi masa lalu, segera digantikan oleh hal-hal baru, dan akhirnya dilupakan oleh orang-orang. Saat ini, seluruh wilayah selatan telah menjadi tempat berkumpulnya para talenta. Ada banyak talenta terang dan gelap di antara 5 ras utama di 4 alam bawah. Mereka juga bersaing satu sama lain untuk menjelajahi keberadaan daftar dewa. Di antara Teran, banyak orang yang telah memasuki makam Wanyao dan keluar hidup-hidup juga telah menghilang, dan sisanya pada dasarnya telah dikenali oleh 5 tempat suci dan 4 keluarga. Tentu saja, ini telah menarik perhatian banyak orang. Mereka bukan orang bodoh. Mereka semua tahu bahwa ini pasti dilakukan oleh ras lain secara diam-diam. Di gubuk kecil di gunung belakang Tanah Suci Sanxing, Ye Chen masih bekerja keras mengolah Sanxing dengan tangannya. Dengan suara gemuruh, dia mengeluarkan 2 tubuh terpisah, yang luar biasa dan tidak ada bedanya dengan tubuh aslinya. Ye Chen membuka matanya, menatap kedua subtubuh itu, lalu tertawa dan berkata, akhirnya, ini sukses besar. Kekuatan kedua subtubuh ini hampir sama dengan milikku.
Ye Chen berjalan keluar dari gubuk dan menghirup udara segar dalam-dalam. Setelah menutup begitu lama, dia akhirnya bisa keluar untuk berjalan-jalan. Apa yang terjadi di luar sana? Ye Chen bergumam pada dirinya sendiri. Setelah kurang dari setengah hari, Chang Jian, Man Tian, Liu Piaoxue, dan Yao Xi tiba di Tanah Suci Sanxing dan berkumpul di gubuk Ye Chen. Kakak senior, apakah kamu telah mencapai kesuksesan besar dalam mengubah satu energi menjadi 3 energi murni? Apakah ini tubuh aslimu atau tubuhmu yang terpisah? Chang Jian melebarkan matanya dan menatap Ye Chen, seperti melihat monster. Ye Chen berkata sambil tersenyum, tentu saja ini tubuh asliku. Apa yang ingin kamu lakukan di pagi hari? Yao Xi berkata sambil tersenyum menawan. Ye Chen berkata, meskipun aku telah menjadi 1 napas dan 3 jernih, aku tidak bisa segera keluar. Aku masih perlu bertahan untuk sementara waktu. Selama periode waktu ini, kamu harus keluar dan mengumpulkan informasi. Semakin rinci kamu, semakin baik. Ketika Ye Chen mengatakan ini, Chang Jian dan yang lainnya memahaminya dalam hitungan detik. Chang Jian berkata, kakak seperguruan, kamu ingin mengenal dirimu sendiri dan musuhmu, dan kemudian kamu dapat menghancurkannya. Ye Chen tersenyum dan berkata, aku layak menjadi adik seperguruanku. Setelah meninggalkan Tanah Suci Sanxing, Liu Piaoxue dan Yao Xi mulai bekerja secara rahasia. Mereka mengumpulkan kejadian dan karakter dalam setahun terakhir dan memilah karakteristik karakter-karakter ini. Dalam kurun waktu ini, baik Fei Tianhu maupun Yun Fan telah melewati bea cukai, dan kekuatan mereka telah meningkat pesat. Fei Tianhu telah menembus puncak tingkat kedua dari lingkungan kebugaran, dan Yun Fan telah menembus tingkat ketiga dari lingkungan kebugaran. Mendengar Ye Chen berpura-pura mati, mereka tidak dapat menahan tawa, tetapi juga menggosok tangan mereka untuk rencana masa depan Ye Chen dan ingin melakukan pekerjaan besar. Beberapa hari kemudian, di luar rumah Xiao Mao milik Ye Chen, Chang Jian, Man Tian, Liu Piaoyue, Yun Fan, 7 boneka kecil, Long Tong, Long Qing, Fei Tianhu dan yang lainnya berkumpul bersama untuk memanggang monster besar, minum anggur dan makan daging, dan berbicara dengan bebas. Ye Chen telah membaca informasi terperinci, dan telah mengingat data ini. Ketika dia melihat materi ini, dia juga terkejut bahwa ada begitu banyak bakat di Teran dalam lebih dari setahun. Terlebih lagi, menurut catatan, ada banyak orang di dunia iblis, Protoss, dunia bawah, dan dunia iblis. Kekuatan setiap orang luar biasa, setidaknya jauh lebih baik daripada bakat-bakat yang memasuki makam Wanyao. Ye Chen tidak ingin menghapus bakat Teran. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan Teran dan harapan masa depan Teran. Namun, jika pihak lain bersikeras menentangnya, dia tidak akan keberatan menghapusnya. Kakak seperguruan, kapan kita akan melakukannya? Kita sudah menahannya begitu lama. Kita tidak sabar. Ada kilatan roh pedang di mata Chang Jian, dan roh pedang di seluruh tubuh melonjak. Ada perasaan siap untuk pergi. Setiap hari aku melihat orang-orang itu, tangan mereka gatal. Aku ingin memberi mereka pelajaran. Jika kamu mengirim pesan, kita akan mengalahkan mereka. Man Tian berkata dengan senyum berani. Ye Chen menyesap anggur dan berkata, menurut informasi yang telah kamu kumpulkan, banyak orang telah menghilang dari Teran baru-baru ini, semuanya telah memasuki makam Wanyao. Ini menunjukkan bahwa tujuan ras alien sangat jelas, yaitu, mereka berlari ke daftar dewa. Mereka hanya tidak tahu siapa yang mendapatkan daftar dewa, jadi mereka menyebarkan jaring dan menghancurkannya satu persatu. Dengan melakukan itu, mereka baru saja mengekspos diri mereka sendiri, memberi saya kesempatan, dan kami telah menerobos satu persatu. Biarkan orang-orang ini menghilang dalam diam. Tidak baik melakukan pekerjaan dengan baik tanpa meninggalkan nama. Itu tidak sejalan dengan praktik pamanku. Fei Tian Tiger menggelengkan kepalanya dan berkata. Ye Chen berkata sambil tersenyum, karena kamu sangat suka pamer, katakan pada dunia bahwa itu adalah harimau terbang. Saat itu tiba, kurasa dunia iblis, dunia bawah, Protoss, dan dunia iblis akan membencimu sampai ke tulang dan mengejarmu tanpa henti. Kamu hanya bisa berjongkok di Tanah Suci Sanxing. Haha, ini bukan yang biasa dilakukan harimau. Yun Fan tertawa. Bang, harimau Fei Tian tidak suka menepuk kepala Yun Fan, melotot dan berkata, kapan binatang buas ini mengecilkan kepalanya? Mereka semua lucu.
Dalam suasana saling menggoda ini, mereka minum dan makan daging sampai keesokan harinya. Hari ini, saatnya menutup jaring. Target pertama adalah Protoss berpakaian putih yang membunuhku sebelumnya. Korbankan pedang dengan darahnya. Ye Chen berdiri di depan pondok dengan senyum tipis. Semua orang bersemangat dan menggosok tangan mereka. Ini juga menunjukkan bahwa keluarnya Ye Chen dari gunung akan sekali lagi membuat badai besar, menyapu semua Tianjiao di seluruh wilayah selatan. Kedua, tugasmu adalah menemukan seseorang. Perintah Ye Chen. Tidak masalah. Yang kedua menepuk dadanya. Long Qing, Long Tong, kalian yang tercepat, dan kalian bertanggung jawab untuk mengejar. Ini juga pelatihan untukmu. Perintah Ye Chen lagi. Baik, Tuan. Long Qing dan Long Tong sama-sama bersemangat. Ye Chen melihat yang lain dan berkata, kalian semua turun gunung dulu. Lalu aku akan pergi mencari kalian. Bagus. Semua orang mengangguk dan pergi satu persatu. Alasan melakukan ini adalah untuk mencegah seseorang memantau tanah suci Sanxing. Ketika saatnya tiba, mereka akan keluar bersama dan menimbulkan kecurigaan. Kedua, kalian pergi untuk memeriksa apakah ada pergerakan di sekitar tanah suci Sanxing. Ye Chen tampak tenang dan berkata. Yang kedua mengangguk, dan segera mulai bertindak. Dengan kemampuannya, semua situasi dalam jarak 1000 mil dapat diketahui seperti telapak tangan seseorang. Setengah hari kemudian, yang kedua kembali dan melaporkan apa yang telah diamatinya kepada Ye Chen. Ye Chen sedikit mengangkat mulutnya dan berkata sambil tersenyum, benar saja, beberapa orang sedang menatap tanah suci Sanxing. Kalau begitu, sebelum beraksi, mari kita singkirkan mereka. Di luar tanah suci Sanxing, Ye Chen tentu saja tidak mati. Kemarin, saudara-saudara Ye Chen datang ke tanah suci Sanxing, dan mereka baru kembali hari ini. Pasti aneh, jika Ye Chen mati, apakah mereka perlu datang ke tanah suci Sanxing? Kata seorang pemuda dengan hidung mancung, menyipitkan matanya. Ye Chen pura-pura mati itu 100% pasti. Dia masih seorang guru yang baik. Dia telah melihat melalui rencana Ye Chen. Mari kita awasi Ye Chen di sini. Tidak peduli apa rencana Ye Chen, tidak akan ada yang lolos di bawah pengawasan kita. Penampilan lain tampak seperti pemuda gemuk yang sederhana dan jujur dengan percaya diri berkata. Kami telah memantau tanah suci Sanxing untuk waktu yang lama, tetapi tidak ada gerakan. Baru-baru ini, ada beberapa gerakan. Saya pikir Ye Chen pasti memiliki beberapa tindakan. Ye Chen pasti akan mati ketika dia keluar. Pemuda gemuk itu mendengus dingin. Benarkah? Pada saat ini, suara dingin datang dari belakang mereka. Mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak tercengang. Mereka hanya merasakan punggung mereka dingin dan dingin di sekujur tubuh. Begitu mereka berbalik, mereka melihat beberapa orang di belakang mereka. Mereka melihat pemimpin muda itu, dan mata mereka menyusut karena takut. Ye Chen, kedua pemuda itu gemetar. Kalian berdua bajingan berani memata-matai tanah suci Sanxing. Beraninya kalian. Si tua keempat pemarah, langsung marah dan berteriak. Bagaimana mungkin, orang-orang muda dengan wajah berhidung mancung itu tidak dapat mempercayainya. Mereka ditemukan dalam diam. Apakah kalian pikir kalian bisa lolos dariku? Di bawah mataku, kalian tidak bisa lepas. Si tua kedua mendengus dingin, nadanya agak mirip dengan harimau terbang. Sebenarnya, ini benar-benar dipelajari dari harimau Feitian, satu persatu. Pergi, wajah pemuda gendut itu berubah, dia hendak melarikan diri. Bisakah kau melarikan diri sekarang? Pria tua berpakaian merah itu mendengus dan bergegas keluar, menghalangi jalan kedua pemuda itu. Mati, yang ketiga tiba-tiba menembak, dan tinjunya melesat keluar. Kekuatannya kuat dan luar biasa. Dia menyapu dengan momentum kehancuran. Pupil kedua pemuda itu tiba-tiba menyusut, hanya untuk melihat dan merasakan napas kematian menggantung di atas mereka, dan kemudian langsung menelan mereka. Kedua pemuda itu hancur oleh pukulan ketiga. Ayo pergi. Masih ada beberapa orang yang menunggu kita untuk membersihkan. Ye Chen tampak tenang dan tidak berfluktuasi. Beberapa orang menghilang di tempat kejadian, dan dalam sekejap datang ke hutan lebat puluhan mil jauhnya dari tanah suci Sanxing. Di sini sangat sunyi, bahkan suara burung dan binatang buas tidak pernah terdengar. Ketika beberapa orang Ye Chen muncul, 3 orang muda yang sedang berbicara di hutan lebat itu terkejut.
Ketika mereka melihat Ye Chen dan 7 boneka kecil itu, mereka bahkan semakin ketakutan. Pertempuran cepat, keputusan cepat. Ye Chen tidak bertele-tele, perintahnya langsung. 7 boneka kecil itu tidak ragu untuk melompat. Formasi ketujuh orang itu selalu mempertahankan penampilan biduk, mengelilingi ketiga pemuda itu. Wajah ketiga pemuda itu sangat jelek. Mereka tahu bahwa mereka tidak bisa menjadi baik hari ini. Mereka semua meraung, dan seluruh tubuh mereka telah berubah menjadi rambut ungu dan pupil ungu, menunjukkan bentuk aslinya. Itu semut Mol Protoss. Ayo mati. Orang tua berpakaian merah itu meremehkan minuman dingin, dan melancarkan serangan. Dalam sekejap, 6 boneka kecil lainnya juga dengan cepat mengeluarkan cara mereka sendiri ke langit. Ledakan, gelombang udara menyapu seluruh hutan itu hancur total, dan ketiga Protoss juga menghilang. Lakukan rencananya, Dick, temukan targetnya. Ye Chen berkata dengan ringan. Yang kedua mengangguk, dan kelompok itu meninggalkan hutan lebat. Yang kedua dan 6 boneka kecil lainnya berdiri di belakang Long King dan mulai mencari target. Ye Chen berdiri di belakang Long Tong dengan tatapan tenang dan tanpa ada gerakan. Yang kedua segera kembali. Meskipun seluruh wilayah selatan luas, yang kedua dapat melihat semuanya dari jarak ribuan mil. Selain itu, kecepatan burung petir Long Qing yang mengerikan membuatnya tidak butuh waktu lama baginya untuk mengitari wilayah selatan. Kami telah menemukan pemuda berpakaian putih seperti yang disebutkan oleh Bos Ye. Kata yang kedua. Ye Chen tersenyum dan berkata, kalau begitu pergilah menemuinya dan lihat seberapa cakapnya dia. Long King memimpin, dan Long Tong mengikutinya dari dekat. Dalam waktu singkat, dia mendekati puncak gunung. Yang kedua berkata, di dalam puncak gunung ini, ada kolam yang jernih. Dia bermeditasi di tepi kolam itu. Pada saat ini, mata pemuda berpakaian putih di tepi puncak gunung Qingtan terbuka, dan mereka sudah merasakan beberapa napas. Warna yang ganas melintas di mata mereka di dekat puncak. Tubuhnya tiba-tiba menghilang, dan ketika dia muncul kembali, dia sudah berada di udara, tepat pada waktunya untuk menghadapi beberapa orang yang datang ke Ye Chen. Ketika pemuda berpakaian putih itu melihat Ye Chen, awalnya dia terkejut, lalu wajahnya menjadi muram. Dia berkata, kamu tidak mati. Apa yang kubunuh hari itu hanyalah bagianmu. Kalau begitu, kamu tidak bodoh. Ye Chen berkata sambil tersenyum penuh arti. Pemuda berpakaian putih itu berkata dengan dingin, apakah kamu di sini untuk membalas dendam? Omong kosong, jika aku tidak datang untuk membalas dendam, apakah aku akan datang untuk mengobrol denganmu? Si tua ketujuh tidak memiliki temperamen yang baik. Dengan senyum dingin di bibirnya, pemuda berpakaian putih itu berkata, aku baru saja membunuhmu terakhir kali. Jika kamu datang ke sini hari ini, kamu akan dibunuh sepenuhnya. Terakhir kali aku terbunuh olehmu karena aku tidak berhasil dalam satu tarikan napas dan Sanxing. Kali ini, tidak akan begitu lemah. Ye Chen melangkah maju, seluruh tubuhnya mengeluarkan napas yang kuat, berguling ke arah pemuda berpakaian putih. Pemuda berpakaian putih itu mengubah penampilannya dan merasakan kekuatan Ye Chen. Dibandingkan dengan pertemuan sebelumnya dengan tubuh itu adalah dunia yang berbeda. Pada saat ini, pemuda berpakaian putih itu tidak ceroboh dan mampu melarikan diri beberapa kali dari tangan putra dewa. Pemuda berpakaian putih itu menjerit panjang, dan seluruh tubuhnya berwarna ungu dan berubah menjadi penampilan Protoss. Pedang ungu panjang tergantung di kepalanya. Cahaya ungu itu menyilaukan dan suaranya berdering. Tampaknya dia tidak sabar menunggu pedang itu keluar. Berikan permainan penuh pada satu tarikan napasmu dan berubah menjadi Sanxing. Pemuda berpakaian putih itu bersorak. Kamu tidak harus menggunakan satu tarikan napas untuk membunuhmu. Kamu sangat menghargai dirimu sendiri. Ye Chen mencibir dengan nada menghina. Pemuda berpakaian putih itu merasa sangat terhina. Wajahnya muram dan napasnya menjadi semakin kuat. Pedang ungu itu tiba-tiba meledak dan berubah menjadi pita ungu dan membunuh Ye Chen. Ye Chen mengambil inisiatif untuk bertarung, napasnya bergulung, seperti Jenderal Sungai Timur, momentumnya. Dengan satu pukulan, semua kekuatannya tercurah dalam sekejap dan berubah menjadi gelombang besar. Ledakan, kekuatan agung itu bertabrakan dengan pedang ungu itu. Pedang ungu itu mengeluarkan suara keras dan terbang mundur. Retakan muncul di badan pedang itu.
Pemuda berpakaian putih itu mengubah wajahnya dan menghancurkan pedangnya dengan satu pukulan. Seberapa kuat Ye Chen? Ye Chen mengurung diri di tanah suci Sanxing selama lebih dari setahun. Selain mempraktikkan kitab suci Tao jilid ketiga dan pencapaian besar satu napas di Sanxing, alam Ye Chen juga naik ke tingkat keempat dari keadaan terpadu, dan kekuatannya secara alami beberapa kali lebih kuat daripada setahun yang lalu. Tubuh Ye Chen secepat kilat, yang hampir tidak dapat ditangkap oleh mata telanjang. Pupil mata pemuda berpakaian putih itu mengecil dan tubuhnya dengan cepat mundur. Kemudian tangannya dengan cepat mencetak. Ada cahaya ungu yang menyilaukan di telapak tangan, yang berubah menjadi bola ungu. Gelombang ungu. Pemuda berpakaian putih itu berteriak keras. Bola ungu itu meledak dan meledak ke udara. Puluhan ribu cahaya meledak. Tidak ada tempat untuk bersembunyi. Aku tidak bisa terluka oleh serangan seperti itu. Kulit Ye Chen berubah menjadi keemasan dan muncul di depan pemuda berpakaian putih itu. Wajahnya berubah drastis dan keringat dinginnya mengalir turun dalam sekejap. Bagaimana mungkin? Pemuda berpakaian putih itu tidak percaya bahwa Ye Chen begitu kuat. Di depan Ye Chen, dia merasa sangat kecil. Ye Chen tampak dingin dan menamparkan masa lalu dengan satu tangan, dan kekuatan penghancurnya terselubung, yang membuat pemuda berpakaian putih itu merasa bahwa dia adalah debu, dan Ye Chen adalah matahari yang menyilaukan. Ada celah yang tidak dapat diatasi di antara mereka. Ah! Pemuda berpakaian putih itu meraung ke langit dengan cahaya ungu di sekujur tubuhnya. Darahnya mengalir, mencoba menghalangi pukulan Ye Chen. Ledakan, seolah-olah cahaya ungu itu meledak, melahap Ye Chen dan pemuda berpakaian putih itu. Ketika cahaya ungu itu menghilang, pemuda berpakaian putih dan Ye Chen masih saling berhadapan, tetapi tidak ada cahaya di pupil pemuda berpakaian putih itu. Puff! Kemudian, tubuh pemuda berpakaian putih itu meledak, berubah menjadi gumpalan daging dan darah, dan terbunuh sepenuhnya. Tampaknya tidak ada ketegangan dalam perang ini, tetapi Ye Chen tahu bahwa kekuatan pemuda berpakaian putih itu sangat kuat, dan dia telah mencapai tingkat keempat lingkungan fisik. Namun, baginya, 4 tingkat lingkungan fisik itu tidak menimbulkan ancaman apapun baginya. Seberapa besar kebanggaan yang dimiliki para dewa? Ye Chen mendesah. Kekuatan pemuda berpakaian putih itu begitu dahsyat. Bagaimana dengan kekuatan para dewa Tianjiao yang belum muncul? Bos Ye begitu dahsyat hingga dia membunuh orang sombong ini 3 atau 2 kali. Yang kedua menyanjung. Ye Chen menatapnya dengan sebelah mata, berkata, "Jangan menyanjung, cepat cari Flying Tiger dan mereka, kita akan bertemu dengan mereka." Orang tua itu tersenyum, lalu menunjukkan matanya, mencari Flying Tiger, Chang Jian, dan tokoh lainnya. Itu hanya di sekitar kota mereka. Kata yang kedua. Ye Chen berkata, "Pergilah dan bergabunglah dengan mereka." Long Qing dan Long Tong segera meraung, lalu berubah menjadi kilatan petir dan berlari langsung ke masa lalu. Ada sebuah kota kecil di dekat rumah Chang, yang dikatakan sebagai kota kecil, tetapi sangat makmur, seperti kota kecil. Saat ini, Fei Tianhu, Chang Jian, Yun Fan, dan yang lainnya sedang minum anggur dan menunggu Ye Chen di sebuah toko anggur di kota itu. Beberapa orang Ye Chen datang ke kota, Diameter datang ke toko anggur, beberapa orang Chang Jian melihat Ye Chen muncul, segera membiarkan pelayan toko anggur itu mengambil anggur. Baru saja, Bos Ye membunuh orang Protoss yang membunuhnya sebelum alis Old Six bergetar untuk berkata. Terlalu membosankan untuk membunuh satu orang secepat ini. Flying Tiger minum seteguk anggur dan berkata dengan nada menghina. Ye Chen duduk, menyesap anggur, lalu berkata sambil tersenyum, "Jangan ceroboh. Kekuatan Protoss yang baru saja terbunuh setidaknya 4 tingkat kondisi tubuh. Ini hanya satu orang. Aku tidak tahu berapa banyak keberadaan seperti itu yang muncul." Kata-kata Ye Chen juga membuat Fei Tianhu dan yang lainnya mengerutkan kening dan menarik perhatian. Meskipun mereka telah mencapai tingkat kedua atau ketiga lingkungan kebugaran, kekuatan mereka bagus, tetapi dalam gelombang besar ini, tampaknya masih ada jalan panjang yang harus ditempuh. Jadi, siapa yang akan kita targetkan selanjutnya? Chang Jian sangat khawatir dan bertanya, beberapa tidak dapat menahan diri untuk tidak bergerak. Ye Chen tidak berpikir dan berkata, "Terakhir kali aku mencegat dan membunuh bos dari 3 klan iblis. Akhirnya, giliran ketiga bajingan itu.
Kita membunuh musuh kita terakhir kali, dan biarkan mereka kembali kali ini. Bos itu lebih marah berkata, Dick, kamu akan tahu di mana ketiga orang itu dalam 1 menit. Perintah Ye Chen. Yang kedua mengangguk, lalu minum anggur dan makan daging. Setelah beberapa saat, dia pergi bersama Long King untuk mencari keberadaan 3 klan iblis. Selama ini, dunia iblis dan dunia bawah relatif tenang, dan hanya ada sedikit pergerakan. Semakin tenang seperti ini, semakin bermasalah. Kita harus waspada terhadap dunia iblis dan dunia bawah. Kata Liu. Putra dunia bawah telah terbunuh. Karakter seperti apa yang akan muncul sekarang? Ye Chen mengangkat alisnya. Mereka tidak tahu banyak tentang dunia bawah. Tampaknya dunia bawah hanya memiliki 1 anak, dan Raja Dunia Bawah masih dapat melihatnya. Dunia bawah begitu besar sehingga Raja Dunia Bawah duduk di seluruh dunia bawah. Tidak mungkin baginya untuk hanya memiliki 1 putra. Yao Xi berbicara tentang poin utamanya. Hal ini mengingatkan Ye Chen, dengan berkata, apa yang seharusnya keluar akan selalu keluar. Kita harus lebih berhati-hati. Dalam operasi anti pembunuhan ini, kita harus berusaha sekuat tenaga untuk membuat badai lebih besar, sehingga kita dapat membangkitkan orang-orang yang tidak keluar dalam kegelapan. Setelah beberapa saat, Long King dan yang kedua kembali. Mereka duduk dan menyesap anggur. Semua orang melihat mereka. Yang kedua tidak khawatir. Dia berkata sambil tersenyum, orang itu telah menemukan mereka. Ketiga orang itu berada di kota kecil, dan mereka tidak dapat pergi untuk sementara waktu. Apa yang kamu tunggu? Bunuh saja. Fei Tian Tiger berkata sambil menggosok tangannya. Semua orang menunggu Ye Chen berbicara. Ye Chen berdiri dan berkata, pergi. Long King dan Long Tong berubah menjadi 2 burung dan binatang besar, membawa Ye Chen dan kelompoknya ke kota kecil tempat ketiga klan iblis berada. Di sebuah toko anggur di kota kecil, Ye Chen benar-benar mampu menanggungnya, sudah lama ia tidak muncul. Lelaki besar itu pun meminum anggurnya. Pemuda jelek itu mencubit hidungnya dan berkata, orang-orang kita hanya menatap tanah suci Sanxing. Begitu ada berita, kita tidak bisa lepas dari pandangan kita. Pemuda tampan itu tampak sedikit berwibawa, dan selalu ada perasaan yang tak terlukiskan di hatinya. Dia menyesap anggur dan berkata, kita masih tidak bisa ceroboh. Ye Chen sangat licik dan tidak mungkin terbalik di selokan. Aku khawatir kapalnya terbalik. Beberapa sosok muncul di pintu restoran, yang pertama adalah Ye Chen. Melihat Ye Chen di pintu, ketiga pemuda iblis itu semua terkejut. Perasaan buruk di hati pemuda cantik itu tiba-tiba menjadi lebih ganas. Dia segera berkata, pergi. Sambil berkata, langsung bergegas ke atap, atapnya berguncang, pemuda jelek dan pria besar juga terbang ke udara, tetapi begitu berada di udara, mereka dikepung. Kalian bertiga bajingan ingin melarikan diri. Orang tua berpakaian merah itu berdiri di udara dan mencibir. Sun Tzu, hari ini adalah hari kematianmu. Jika kau ingin membunuh kakak seperguruanku di wilayah selatan, apakah kau benar-benar berpikir kita semua mudah diganggu? Chang Jian mencibir. Wajah ketiga pemuda dari klan iblis menjadi jelek. Mereka tidak menyangka Ye Chen meninggalkan tanah suci Sanxing dan menemukan mereka. Bagaimana mungkin? Bagaimana mungkin kami tidak tahu bahwa kau telah meninggalkan tanah suci Sanxing? Pemuda jelek yang mengupil itu ragu. Karena orang yang mengawasi tanah suci Sanxing sudah mati. Orang tua berpakaian merah berkata sambil tersenyum. Omong kosong apa, bersama-sama, untuk melihat ras macam apa mereka, jika dagingnya cukup enak, akan ada makanan besar. Harimau Fei Tian tidak sabar untuk minum, dan kemudian bergegas maju. 7 bersaudara Hulu juga membentuk susunan bintang 7 biduk besar dan membunuh pemuda jelek itu. Chang Jian dan Yun Fan bersama-sama dengan Harimau Fei Tian membunuh pria besar itu. Ye Chen menghadapi pemuda tampan itu dengan tatapan dingin dan wajah jelek. Momentum Ye Chen terlalu kuat, dan aku tidak tahu seberapa kuat dia daripada inkarnasi sebelumnya. Baru sekarang dia tahu bahwa akan sangat mengerikan untuk membunuh King Tian dan Jin Wuli. Apa rasmu? Tanya Ye Chen. Klan Qinglong. Pemuda tampan itu menjawab dengan tidak rendah hati. Bunuh aku dengan senjatamu, kata Ye Chen. Pedang naga hijau, berdengung, muncul di atas kepala, seperti naga hijau, dengan semburan nyanyian naga. Pemuda tampan itu mengubah wajahnya dan menggertakkan giginya dan berkata,
bagaimana kamu bisa memiliki senjata klan Qinglongku? Itu tidak ada hubungannya denganmu. Ye Chen mencibir, dan pedang naga hijau itu langsung dipotong. Cahaya hijau menderu, dan naga hijau mengaum dan membunuh, momentumnya penuh. Bunuh. Pada saat ini, pemuda tampan itu hanya bisa bertarung. Dia penuh dengan roh jahat, dan dia sangat berani. Alamnya juga berada dalam 4 tingkat kebugaran, yang hampir sama dengan pemuda berbaju putih itu. Pada saat yang sama, kedua pedang itu saling bertabrakan dan saling membunuh. Namun, naga hijau milik pemuda tampan itu sama sekali bukan lawan dari pedang naga hijau itu. Pedang itu hancur dalam sekejap. Ye Chen melangkah maju, dan kekuatan yang kuat melonjak masuk. Pedang naga hijau itu tiba-tiba menjadi besar dan jatuh dari langit. Wajah pemuda tampan itu berubah, dan dengan raungan, dia berubah menjadi naga hijau. Seluruh tubuhnya penuh dengan darah, dan dia menghadapinya dengan kekuatan yang besar. Ledakan. Riak besar menyapu terbuka, cahaya biru meledak, orang tidak bisa membuka mata mereka. Naga hijau besar itu berlumuran darah dan sisiknya patah. Di satu sisi, 7 bersaudara hulu mengepung dan membunuh pemuda jelek itu. Ketujuh orang itu bekerja sama dengan sangat baik. Pemuda jelek itu tertekan dan tidak bisa berbalik sama sekali. 9 jue tebasan berantai. Pria besar itu meraung dan memberikan pukulan yang sangat dibanggakannya. Kekuatan dahsyat itu meledak, dan tubuhnya berputar di udara, seperti angin puyuh, menebas 9 pisau. 10.000 pedang milik klan. Seluruh tubuh Chang Jian penuh dengan roh pedang. Semua roh pedang tiba-tiba menyatu. Seluruh orang itu berubah menjadi pedang tajam dan tiba-tiba memotongnya. Ia bertarung dengan sengit dengan 9 jue milik pria besar itu. Yun Fan dan Fei Tian Tiger juga menembak pada saat yang sama. Fei Tian Tiger melemparkan aula kuno itu. Aula kuno itu menjadi besar dan tertekan, yang memberi tekanan besar pada pria besar itu. Yun Fan memegang tombak panjang, dan ada aura yang tak ada habisnya di sekujur tubuhnya. Tombak itu dibungkus oleh aura dan menjadi lebih dari 10 kali lebih besar. Dengan satu tembakan langsung, ia menusuk tubuh pria besar itu. Kekuatan senjata ini tak tertandingi dan memiliki pencegahan yang hebat. Ketika 9 pedang seorang pria besar bertabrakan dengan 10.000 pedang Chang Jian, mereka tidak punya waktu untuk menahannya. Serangan Flying Tiger dan Yun Fan. Puff! Senjata Yun Fan langsung menembus tubuh pria besar itu. Ada lubang besar di tubuh pria besar itu. Darah mengalir langsung dan organ-organ dalamnya hampir hancur. Setelah istana kuno ditekan, tubuh pria yang terluka parah itu meledak dan berubah menjadi daging dan darah. Sudah berakhir. Aku berusaha terlalu keras. Aku akan memakan dagingnya. Fei Tian Tiger tampak tertekan. Tidak apa-apa, kakak senior, di mana ada naga hijau. Flying Tiger menyeringai. 7 boneka kecil, pria jelek ini terlihat menjijikkan, jadi jangan simpan tanganmu dan bunuh mereka dengan cepat. Kata Yun Fan dengan ekspresi jijik. 7 boneka kecil itu tertawa, lalu mempercepat kecepatan serangan, memaksa pemuda jelek itu meraung ke langit, tetapi itu tidak masuk akal. Ye Chen, jangan berpuas diri. Dunia iblis tidak sesederhana yang kau kira. Bunuh kami, dan ada lawan yang lebih kuat menunggumu. Cepat atau lambat, kau akan membayar hutang darah ini. Naga hijau besar itu meraung. Ye Chen berkata dengan suara dingin, mari kita bicarakan saat itu. Siapa yang bisa membunuh siapa mungkin masih ada. Dengan itu, ekspresi Ye Chen muram, dan dia menebasnya dengan pedangnya. Pedang ini biasa saja, tetapi mengandung jalan yang kuat. Mata naga hijau seperti lonceng tembaga itu menyusut, dan dia tidak bisa menahannya. Kepalanya terbelah oleh yang satu ini. Ah! Pemuda jelek itu berteriak, seluruh tubuhnya terbungkus dalam 3 rasa api sungguhan. Setelah beberapa napas, pemuda jelek itu tidak membakar abu. Ye Chen mengumpulkan mayat Qinglong dan berkata, target berikutnya. Ye Chen tahu bahwa membunuh ketiga pemuda iblis ini adalah pada kesempatan seperti ini, dan beritanya akan menyebar dengan cepat. Jika Anda tidak mempercepat langkah, beberapa orang mungkin kehilangan jaring. Beberapa orang Ye Chen meninggalkan kota, yang kedua mencari target, begitu ditemukan, itu adalah pengepungan, petir, orang-orang terkejut. Hanya dalam 1 hari, Ye Chen membunuh beberapa tokoh Tianjiao di kerajaan iblis, Protoss, klan iblis, dan klan hantu.
Berita itu menyebar, dan mengejutkan banyak orang sekaligus. Bukankah Ye Chen sudah mati? Ini adalah reaksi pertama banyak orang. Bagi banyak orang, kematian Ye Chen tidak diragukan lagi, tidak diragukan lagi. Sekarang Ye Chen muncul begitu saja lagi, yang tentu saja membuat mereka sangat terkejut. Ye Chen tidak mati. Apakah bisa dikatakan bahwa dia telah mengolah satu energi dan berubah menjadi Sanxing, tetapi tubuhnya sudah mati? Ye Chen sedang bermain catur, hanya menunggu jaring ditutup saat ini. Ye Chen memang hebat. Jika dia tidak mati, lebih baik tidak mati. Dengan cara ini, aku bisa dibunuh sendiri, dan pecahan daftar dewa pasti ada di tangannya. Hades kecil menyipitkan matanya dan mengangkat mulutnya dengan senyum aneh. Kematian Ye Chen yang pura-pura di seluruh wilayah selatan telah menimbulkan kehebohan besar. Banyak orang senang bahwa seorang manusia surga telah selamat, sementara yang lain sangat meremehkannya. Kali ini Ye Chen membunuh banyak orang dengan cara yang menggelegar, yang tidak hanya menyebabkan keributan di wilayah selatan, tetapi juga membangkitkan kemarahan yang luar biasa dari dunia iblis, Protoss, dan dunia bawah. Meskipun tidak ada gerakan di permukaan, itu telah melonjak dalam kegelapan. Kota Suanyuan di wilayah utara dunia. Setelah 10 tahun pemulihan, sebagian besar dunia manusia telah pulih. Namun, jejak yang ditinggalkan oleh pertempuran 10 tahun yang lalu masih tak terhapuskan, dan bayangan yang ditinggalkan oleh pertempuran itu di hati orang-orang bahkan lebih tak terhapuskan. Seorang pria muda dengan pedang negatif berdiri di luar kota Suanyuan, menatap kota Suanyuan yang telah direnovasi, ekspresinya mati rasa. Dia menatap 3 karakter besar, kota Suanyuan, dengan linglung. Setelah waktu yang lama, dia mulai berjalan menuju kota. Segala sesuatu di kota Suanyuan sama seperti di awal. Setelah 10 tahun cahaya dan bayangan, kota itu menjadi makmur lagi. Jejak kehancuran di kota itu telah terhapus. Pemuda dengan pedang negatif itu berjalan di jalan, yang semuanya familiar dan aneh. Sebelum dia menyadarinya, dia tiba di sebuah halaman besar, yang hancur 10 tahun lalu, tetapi sekarang berdiri di sini lagi. Penampilannya yang mirip 2 kacang polong, dan 2 kata Suanyuan yang tergantung di plakat itu sangat mencolok. Mata pemuda itu bergetar. 10 tahun yang lalu, dia menyaksikan kehancuran rumah besar itu, hanya menyisakan reruntuhan. Sekarang semuanya baik-baik saja. Dia tidak bisa mempercayainya. Dia mendorong gerbang rumah besar itu hingga terbuka. Di dalam gerbang yang berat itu, semuanya sama seperti yang dikenalnya. Namun, bagian dalam rumah besar itu kosong dan tidak ada sosok. Masa lalu masih masa lalu dan tidak akan pernah kembali. Pemuda dengan pedang negatif itu berjalan di rumah besar itu, memikirkan semua yang telah terjadi. Ini adalah tempat di mana dia dilahirkan dan dibesarkan. Terlalu banyak kenangan yang tersisa untuknya di sini. Bencana yang tiba-tiba, biarkan semua ini menjadi kenangan. Memikirkan hal ini, mata pemuda itu berbinar karena marah. Tinjunya terkepal erat, dan seluruh tubuhnya memancarkan rasa takut akan pembunuhan. Tampaknya dia berada di neraka. Jangan balas dendam dalam hidup ini, bersumpah untuk tidak menjadi manusia. Pemuda dengan pedang negatif itu mengangkat kepalanya. Pipinya tegas dan matanya membunuh. Dia tampak seperti dewa kematian dari neraka. Ya, dia adalah dewa kematian dari neraka. Negara bagian Zhao di wilayah timur. Saat ini, negara Zhao bukan lagi negara Zhao. Dahulu, negara Zhao telah hancur. Sekarang 10 tahun kemudian, negara itu telah berganti dinasti. Setelah bencana itu, seorang jenderal negara Zhao yang masih hidup mengubah negara Zhao menjadi dinasti Zhou, dan dinasti Zhao hancur total. Seorang pemuda dengan bekas pedang di wajahnya dan 3 pedang di punggungnya berdiri di luar ibu kota kekaisaran negara Zhao. Dia tidak memasuki ibu kota kekaisaran, tetapi berdiri di luar ibu kota untuk waktu yang lama sebelum pergi. Tidak ada mimpi, jika ada kehidupan setelah kematian, aku akan tetap menjadi saudaramu, dan kemudian aku akan melindungimu. Pemuda dengan bekas pedang di wajahnya membalikkan punggungnya ke ibu kota kekaisaran dan berbisik pada dirinya sendiri. Kata-katanya penuh dengan kesedihan dan kemarahan. Dia tidak akan pernah melupakan pemandangan 10 tahun yang lalu. Dia menyaksikan istana hancur dan saudara perempuan kesayangannya berubah menjadi genangan darah di depannya demi dirinya sendiri,
dan darah panas memercik di wajahnya. Dia tidak bisa melupakan suhu darah saat itu, dan dia tidak akan pernah melupakan pemandangan itu dalam kehidupan ini. Mengingat hal ini, matanya penuh dengan darah, rasa ingin membunuh yang kuat melonjak, meniup badai di jalan kuno, yang membuat beberapa pejalan kaki menggigil, seolah-olah memasuki 18 lapisan neraka. Dari mana orang ini datang? Mengapa dia begitu jelek? Ini mengapa orang ini tidak asing? Di sebuah kota di wilayah utara, seorang pemuda jangkung dan tampak jelek berjalan di jalan. Pemuda itu hampir setengah telanjang, dan otot-ototnya yang menonjol menakutkan. Tubuh yang kuat itu penuh dengan bekas luka. Bekas luka ini mengejutkan. Beberapa bekas luka hampir menembus sebagian besar tubuh. Rasanya seolah-olah telah terbelah dua dan kemudian dijahit. Melihat orang yang aneh seperti itu muncul, kota itu secara alami menyebabkan banyak masalah. Dia adalah Xuanwu dari Tian Xuanzong. Akhirnya seseorang mengenalinya dan berseru tidak percaya. Nama depan Xuanwu adalah Xuanhe. Dia tidak mati. Di jalan, banyak orang teringat akan hal ini, dan segera beberapa orang ingat bahwa mereka sedang menatap pemuda jelek di depan mereka. Pemuda yang jelek dan kekar itu tampak sama dan melangkah maju selangkah demi selangkah. Beberapa hari kemudian, wilayah selatan dunia. Kudengar seorang pemuda dengan pedang negatif muncul di wilayah utara. Dia sangat kuat. Dia terang-terangan berteriak-teriak dengan iblis dan membunuh beberapa tokoh di dunia iblis. Mana yang satu? Jelas dua. Ada juga pria yang sangat jelek, kekuatannya tak terbatas, setiap tembakan hanyalah pukulan untuk mendapatkan lawan. Dikatakan bahwa seorang pemuda dengan 3 pedang di wilayah timur membunuh seorang tokoh Protoss dan mengancam akan membunuh semua Protoss. Nada bicaranya tidak kecil. Di wilayah selatan, banyak orang membicarakan rumor, tetapi hanya sedikit orang yang memperhatikannya. Bagaimanapun, kejeniusan sering muncul, dan banyak orang sudah terbiasa dengannya. Namun, untuk rumor ini, satu orang sangat khawatir. Mereka pasti telah kembali. Mendengar rumor ini, Ye Chen berdiri di belakang tanah suci Sanxing dan menunjukkan senyuman. Suasana hatinya gembira. 10 tahun kemudian, saudaranya akhirnya kembali dengan selamat. Di luar kota peri di wilayah selatan, 3 sosok muncul dan melangkah ke kota abadi bersama-sama. Pemuda kekar yang jelek, pemuda dengan 3 pedang, pemuda dengan 1 pedang. Bagaimana mereka bisa bersama? Kemunculan ketiga orang ini menarik perhatian banyak orang di Xiancheng. Berita yang mereka dapatkan sebelumnya adalah bahwa 2 orang berasal dari wilayah utara dan 1 orang berasal dari wilayah selatan, tetapi mereka datang ke Xiancheng pada waktu yang sama di hari yang sama. Apakah ini kebetulan atau memang disengaja? Meskipun kemunculan ketiga orang ini tidak menimbulkan banyak masalah, mereka tetap saja dikhawatirkan banyak orang dan menyebar di kota peri. Mereka pergi ke sebuah restoran dan memesan makanan dan minuman. Apakah membosankan jika 3 orang minum? Tidak lama kemudian, sesosok tubuh berjalan masuk ke restoran dan melihat 3 sosok yang dikenalnya di restoran itu. Matanya berbinar dan mulutnya tersenyum. Ketiganya menoleh ke arah Ye Chen. Mata mereka berbinar. Pemuda dengan pedang negatif itu tersenyum dan berkata, benar-benar membosankan. Ayo pergi bersama. Ye Chen berjalan melewatinya, berjalan ke arah 3 orang di depannya. Melihat ekspresi ketiga orang itu, matanya sedikit merah. Minumlah dulu. Pemuda kekar yang jelek itu berkata dengan berani. Ya, jalan napas Ye Chen Hao. Gelas keempat orang itu saling bertabrakan dan hampir pecah. Ye Chen menatap mereka satu persatu, memaksakan senyum dan berkata, Xuanyuan, kamu telah menderita, tetapi kamu lebih teguh dari sebelumnya. Tianjian, sepertinya aku telah membuat banyak pedang yang bagus. Bekas luka di wajahku tidak bagus, dan tidak tampan. Xuanwu, semakin lama semakin jelek. Sosok Ye Chen agak tercekik, ujung hidungnya masam, dan bibirnya gemetar, tetapi sulit untuk berbicara. Dia tidak tahu bagaimana pengalaman Xuanyuan, Tianjian, dan Xuanwu, tetapi dari luka yang mengejutkan di Xuanwu, orang dapat membayangkan kekejaman dunia. Di mata Xuanwu dan Xuanwu selama 10 tahun, beberapa dari mereka tidak meneteskan air mata seperti ini. 10 tahun, saudaraku telah pergi selama 10 tahun. Selama kamu hidup, Ye Chen tidak tahu bagaimana mengucapkan semua kata dalam hatinya.
Akhirnya, dia menarik napas dalam-dalam dan menahan semua kata-kata itu. Dia mengisi anggur dan mengangkat gelasnya dan berkata, tidak ada lagi. Mulai sekarang, saudara-saudara kita akan terus berjuang berdampingan. Bersumpah untuk membunuh musuh. Zhao Tianjian mengangkat gelasnya dan berkata, belum terlambat bagi seorang pria untuk membalas dendam. Sekarang setelah 10 tahun berlalu, saatnya untuk membalas dendam. Xuan Yuan mengangkat gelasnya. Jika saudara-saudara sepikiran, keuntungan mereka akan memotong emas. Suara Xuan Wu kasar dan heroik. Gelas anggur 4 orang saling bertabrakan, yang menimbulkan gelombang. Tampaknya dalam beberapa hari berikutnya, akan ada gelombang di seluruh dunia. Kemudian, Chang Jian, Fei Tianhu, Yun Fan, Liu Piaoxi, Yao Xi, Men Tian dan yang lainnya mengetahui bahwa Xuan Yuan, Zhao Tianjian dan Xuan Wu telah kembali. Mereka semua bersemangat dan bergegas ke restoran, lalu mereka menyewa seluruh restoran. Sekelompok besar orang berkumpul di restoran, minum anggur dan berbicara dengan bebas pada saat yang sama. Kupikir kau sudah mati. Saat itu, kami telah lama mencarimu. Kau tidak bisa hidup atau mati. Flying Tiger minum banyak, lidah tidak halus dan lurus. Kemana kalian semua pergi untuk mengalaminya? Apakah itu misterius? Yun Fan bertanya dengan rasa ingin tahu. Xuan Wu, kau benar-benar menjadi jelek. Bagaimana kau bisa menemukan menantu perempuanmu seperti ini? Chang Jian bercanda. Apa yang kau takutkan dari jelek? Selama kau memiliki kemampuan, apakah kau takut tidak ada wanita? Flying Tiger berkata dengan tidak puas. Menghadapi masalah semua orang, Xuan Yuan, Zhao Tianjian dan Xuan Wu hanya terkikik. Mereka sangat senang karena telah menghabiskan 10 tahun untuk bertarung. Mereka tidak pernah memiliki saat-saat yang menenangkan seperti ini. Kakak, ini saat yang tepat bagimu untuk kembali. Mereka semua mengatakan bahwa dunia ini besar sekarang. Entah bagaimana, banyak talenta telah muncul. Klan iblis, klan hantu, dan Protoss pernah menghancurkan rumah kita. Sekarang kita berjuang bersama untuk menghancurkan mereka semua. Flying Tiger meletakkan tangannya di bahu Xuan Yuan dan berkata dengan berani. Itu benar, kita akan bertarung berdampingan. Kita semua akan melangkah di atas kaki kita. Kipas awan melambaikan tangan besar, juga penuh dengan sentimen luhur. Hati Ye Chen juga senang, saudaranya akhirnya kembali. Pesta ini, kita minum dengan sangat bahagia, telah minum sampai fajar, ada kata-kata yang tak ada habisnya, berbicara tentang yang lama. Tentu saja, ada sesuatu yang membahagiakan tentang kepulangan saudaranya. Selama beberapa hari berturut-turut, beberapa orang Ye Chen mengobrol dan minum di kota abadi, dan ada kata-kata yang tak ada habisnya. Ini membuat banyak orang bertanya-tanya apa sebenarnya ketiga orang ini, dan mereka bahkan memiliki hubungan yang begitu baik dengan Ye Chen. Jika bukan karena pemenggal kepala yang menyelamatkan kita dan menarik kita kembali dari ambang iblis, kita pasti sudah menjadi iblis sekarang. Xuan Yuan memikirkan masa lalu, suasana hatinya sangat rumit. Kemudian, kita dikirim ke tempat yang tidak diketahui, di mana ada dunia yang berbeda, yang mewakili kematian dan neraka. Zhao Tianjian berbicara tentang tempat itu masih penuh dengan rasa kagum. Sangat mengerikan, apakah itu dunia bawah? Harimau Fei Tian penuh dengan keraguan. Itu bukan dunia bawah, tetapi dunia yang independen, yang ada di ruang 4 alam bawah. Jika mereka tidak cukup kuat, mereka harus menyerah pada perbudakan atau dibunuh, kata Xuan Wu. Sepertinya ada pembunuhan setiap hari, dan banyak orang berjuang untuk kebebasan setiap hari, tetapi hanya sedikit orang yang benar-benar dapat bangkit. Ketika kami pertama kali masuk, kami hampir menjadi budak dan mengembara di tepi hidup dan mati, yang membuat kami lebih kuat dan lebih memenuhi syarat untuk bertahan hidup, kata Xuan Yuan. Jadi itu benar-benar tempat pelatihan yang bagus. Ye Chen menyesap anggur dan berkata sambil tersenyum. Itu benar-benar tempat yang bagus untuk mengalami. Jika Anda memasukinya, Anda akan menjadi orang mati atau orang kuat, dan bertarung melawan langit, bumi, dan manusia. Zhao Tianjian membicarakan hal-hal ini dengan perasaan berdarah. Apakah Anda ingin masuk dan melihat-lihat? Kata Xuan Wu sambil tersenyum. Ye Chen sedikit menggelengkan kepalanya dan berkata, ada banyak hal di sini. Jika Anda memiliki kesempatan untuk pergi lagi. Sekarang ada banyak jenius di dunia, yang lebih menakutkan daripada yang pernah didengar sebelumnya.
Terlebih lagi, tak satu pun dari mereka menggunakan kekuatan spiritual. Wajar bagi Xuanwu untuk tidak menggunakan kekuatan spiritual, karena di dunia itu, saat Xuanwu bertarung dengan orang lain untuk mengembangkan kekuatan fisik, dia akan mati dan tidak akan mudah menggunakan kekuatan spiritual. Tapi bagaimana orang ini bisa begitu kuat tanpa menggunakan kekuatan psikis? Xuan Yuan juga terkejut. Xuanwu bisa ditempa dengan cara ini, dia juga bisa. Ye Chen berkata dengan tenang, orang ini pasti juga memiliki pengalaman luar biasa, kalau tidak di tubuhnya, dari mana celah luka pedang itu berasal? Ini hanya orang gila yang suka bertarung. Mata indah Yaoxi sedikit menari. Ye Chen berkata sambil tersenyum, orang gila yang suka bertarung. Itu benar-benar tidak berlebihan. Sepertinya Rana Xuanwu tidak setinggi orang itu. Semangat bertarung orang itu telah menanjak, tetapi Xuanwu masih lebih lemah. Kata harimau terbang, ledakan. Tubuh Xuanwu terbanting ke belakang oleh pedang Gongsun Mingwu, meninggalkan 2 goresan dalam di tanah. Gongsun Mingwu, sambil membawa epinya, berkata dengan dingin, "Ya, kau bisa bertarung denganku dalam waktu yang lama, tetapi kau masih jauh tertinggal."